dosen Bapak Dr. Haji Baita Rahman Bambang. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke materinya saja yuk. Let's go. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini materi yang pertama yaitu ada tentang pengertian inovasi. Di sini ada menurut Rakor tahun 2012, inovasi ini adalah alat spesifik bagi perusahaan di mana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Hal ini dapat direpresentasikan sebagai sebuah disiplin pembelajaran dan dipraktekkan. Lalu, di sini yang kedua ada pengertian pembelajaran. Di sini ada pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian tentang inovasi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi batasan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Dari pengertian ini nampak bahwa inovasi itu identik dengan sesuatu yang baru, baik berupa alat, gagasan, maupun metode. Nah, dari uraian di atas tersebut, maka inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Hasbullah tahun 2001 berpendapat bahwa baru atau kata baru ini dalam inovasi itu merupakan apa saja yang belum dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh si penerima inovasi. Selanjutnya kita masuk ke materi dalam matematika. Di sini saya ambil materinya yaitu segi 3 dan segi 4. Di sini yang pertama ada segi 4. Segi 4 itu adalah suatu bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Bangun datar segi 4 yang akan dibahas meliputi persegi panjang, persegi jajak genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sedangkan persegi panjang adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Nah, di sini ada sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua yaitu setiap sudutnya siku-siku. Yang ketiga yaitu mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi diagonal menjadi dua bagian sama panjang. Dan yang terakhir yaitu mempunyai dua sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan horizontal. Nah, di segi 4 ini tentu saja kita bisa menghitung keliling dan luasnya. Untuk keliling dan luas itu adalah terdapat berbagai bentuk bangun datar segi 4 yang masing-masing terdiri dari 4 sisi sudut, dan suatu daerah yang dibatasi oleh 4 sisi tersebut. Jumlah dari keempat sisi tersebut dinamakan dengan keliling, dan daerah yang dibatasi oleh keempat sisi tersebut dinamakan dengan luas. Dan demikian, keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut, sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi dengan sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke segitiga. Di segitiga itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak manfaat dari bentuk segitiga. Salah satu contohnya adalah dalam konstruksi jembatan atau tiang listrik untuk transmisi tenaga tinggi dibuat dengan bentuk segitiga. Berdasarkan hal ini, dipilih untuk segitiga dengan tujuan agar konstruksinya kokoh. Sebuah segitiga terbentuk apabila tiga titik yang tidak terletak pada suatu garis lurus saling dihubungkan. Hal ini dapat berarti segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan membentuk tiga sudut. Nah, di sini ada jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga di sini penamaan sebuah segitiga bergantung dari cara peninjauan kita. Peninjauan ini meliputi panjang sisi-sisinya, sudut-sudutnya, ataupun gabungan keduanya. Di sini yang pertama ada jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Penanaman segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya meliputi yaitu segitiga sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Yang kedua yaitu ada jenis segitiga yang ditinjau dari sudut-sudutnya. Di sini yang dari sudut-sudutnya apabila segitiga ditinjau dari ukuran sudut, maka nama segitiga ini mengikuti nama ukuran sudutnya, yaitu seperti ada segitiga yang tiga sudutnya lancip itu disebut dengan segitiga lancip. Terus ada segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku disebut segitiga siku-siku, dan ada yang segitiga yang salah satu sudutnya tumpul disebut dengan segitiga tumpul. Setelah materinya kita sampaikan, di sini ada contoh model pembelajaran yang digunakan. Di sini yang saya gunakan yaitu pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Model pembelajaran CTL ini adalah model pembelajaran yang menuntut kreativitas guru dalam mengaitkan subjek nyata dengan kehidupan nyata.
siswa guna membantu siswa untuk lebih mudah memaknai materi tersebut. Menurut Johnson dalam Hosnan tahun 2014 menyatakan bahwa CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model contextual teaching and learning itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dengan cara membantu siswa memahami materi yang diajarkan dan mengaitkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kenapa sih alasan harus menggunakan CTL? Di sini saya menggunakan CTL itu karena yang pertama yaitu CTL menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua yaitu CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya peserta didik ini dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dan kehidupan nyata. Selanjutnya yang ketiga yaitu CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Dharma Kasuma tahun 2009. Nah, dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah membantu peserta didik mencapai tujuannya. Tujuan guru ini mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelasnya atau siswa. Nah, di sini ada ciri khas CTL-nya ditandai oleh 7 konsepan utamanya, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar baik dengan bekerja secara mandiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Lalu yang kedua yaitu inquiry atau menemukan. Inquiry ini merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada penemuan melalui pola berpikir secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga adalah questioning atau bertanya. Question itu merupakan salah satu komponen yang dapat mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam proses belajar. Lalu yang ketiga yaitu learning community atau masyarakat belajar. Ini adalah pembelajaran yang didapat dari kolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan belajar secara berkelompok dengan anggota yang heterogen. Selanjutnya adalah modeling atau pemodelan. Dalam pembelajaran tentunya perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga. Lalu selanjutnya adalah reflection. Refleksi ini merupakan suatu upaya dalam melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu authentic assessment. Ini merupakan untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur dengan authentic assessment ini yang dapat memberikan informasi secara akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa atau tentang kualitas produk pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah model pembelajaran CTL. Menurut Triyatno tahun 2009 halaman 27 dan Julianto dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 77 secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas agar pembelajaran itu dapat terlaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih bermakna secara sendirinya, serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Yang kedua yaitu laksanakan sejauh mungkin inquiry untuk semua tema atau topik. Yang ketiga yaitu kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat yaitu ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam berkelompok. Yang kelima yaitu hadirkan modal sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam yaitu lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.